penghasilan yang didapatkan dari uang bank itu uang riba, maka uangnya uang haram. Riba itu muncul karena ada transaksi perdagangan. Ada yang mengharamkan secara haram ekstrim, itu yang tidak masuk akal. Kalau Indonesia itu mendapatkan pinjaman dari luar negeri untuk membangun jalan raya tol, maka kalau kita ngikuti pandangan yang haram ekstrim, kita tidak boleh lewat jalan tol itu. Karena apa? Dibangun dari uang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saudara-saudara, ada pertanyaan yang sebetulnya pernah muncul beberapa puluh tahun yang lalu tentang status penghasilan yang didapatkan dari bekerja di lembaga-lembaga keuangan. Apakah itu perbankan atau lembaga kredit, ya, yang sekarang ini menjamur, lembaga penjaminan, lembaga asuransi, dan seterusnya. Nah, saya pernah punya kisah ketika masih mahasiswa. Jadi ada tetangga yang anaknya sudah selesai kuliah, kemudian bekerja di sebuah bank. Nah, baru berapa bulan dia menikmati bekerja di situ, keluar. Ya, keluar karena terpengaruh oleh pendapat yang meyakinkan dia penghasilan yang didapatkan dari uang bank itu uang riba, maka uangnya uang haram. Ya, jadi karena bank itu lembaga riba, maka kita tidak boleh bekerja di situ karena penghasilan yang kita dapatkan itu menjadi uang riba dan haram. Keluar dia. Ibunya gelonya setengah mati, ya, berusaha untuk meyakinkan, tapi sudah terlanjur keluar. Ibunya ini merasa sudah menyekolahkan dia sampai selesai, sampai bisa diterima bekerja di bank. Saat itu belum banyak lembaga keuangan perbankan dan belum banyak yang bisa masuk karena seleksinya sangat ketat. Ya, mungkin sekarang juga masih ketat, tetapi kan semakin banyak alternatif pilihan untuk masuk ke pekerjaan lembaga keuangan itu. Walhasil dia tetap kekeh, nggak mau. Sampai hari ini tentang perbankan itu sendiri masih kontroversial. Bahkan untuk escape dari keharaman itu kemudian ada lembaga perbankan syariah, ya. Tetapi itu masih tetap kontroversial karena yang dikasih label syariah pun sebetulnya prakteknya ya tidak jauh berbeda dengan yang konvensional. Yes, tidak jauh berbeda, bukan berarti sama, ya. Dengan prinsip mudharabah misalkan, ya. Nah, sekarang ini malah justru malah melebar kemana-mana karena semangat untuk syariah, maka kacamata harus kacamata syariat, ada stempel halal. Bayangkan, saya nggak ngerti ini yang halalnya, yang kalau tidak ada stok halalnya itu haramnya di mana kacamata. Saya barusan dapat kiriman itu. Pak Adnan, ini gimana ini? Masa produk-produk begini harus punya sertifikasi halal? Kulkas harus ada sertifikasi halal. Tuh, kalau isinya kulkas mungkin bisa ada yang tidak halal. Loh, kalau kulkasnya,
Yang terakhir saya terkejut itu sepatu halal. Promonya satu-satunya dan yang pertama sepatu halal di Indonesia. Nah, ada kemungkinan sepatu halal itu sepatu yang bahannya tidak terbuat dari hewan ternak yang diharamkan, yang najis dan sebagainya. Kacamata juga mungkin begitu. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana produk barang benda mati yang bahannya salah satu unsurnya adalah dari ternak yang diharamkan misalkan. Ya, seperti halnya sikat gigi gitu ya, sikat gigi dan seterusnya. Itu jangan kaget, Nahdlatul Ulama sudah 25 atau 30 tahun yang lalu membahas tentang persoalan itu. Nah, saya akan fokus kepada riba dan tidaknya. Saudara-saudara, riba itu muncul karena ada transaksi perdagangan. Ya. Riba itu muncul karena ada transaksi utang piutang. Baru muncul riba. Riba tidak akan muncul dari hasil penghasilan pekerjaan seseorang di pekerjaan yang halal. Pekerjaan yang sah. Dia tidak muncul, dia tidak bisa dihukumi penghasilan kamu itu riba. Ya. Meskipun dia berasal dari lembaga yang dipahami sebagai lembaga keuangan yang ribawi. Ya. Kenapa? Karena lembaga keuangan ribawi ini masih kontroversial. Kontroversinya itu adalah satu, mengharamkan secara mutlak. Cuma semua turunan dari transaksi itu haram semuanya. Dua, masih membolehkan. Karena apa? Karena semua transaksi itu meskipun ribawi tetapi tidak ada ad'afan mudha'afah. Tidak ada pihak yang dirugikan. Tidak ada keuntungan berlipat ganda, kelebihan dari keuntungan yang berlipat-lipat. Ya, yang terus-menerus menjadi tergandakan berlipat-lipat. Tidak ada. Semuanya berdasarkan standar dan kendali pemerintah tentang suku bunga yang tidak memberatkan ketika itu dipinjamkan dan tidak terlalu menguntungkan ketika itu dititipkan. Ketika nasabah yang menyerahkan uangnya ke bank, dia mendapatkan keuntungan ya hanya sekedarnya. Makanya jangan berharap menjadi kaya dengan menitipkan uang di bank. Kalau pengen kaya ya diperdagangkan. Yang kedua, orang yang meminjam untuk modal itu dia tidak terbebani. Kenapa? Karena pihak bank membebani suku bunganya juga berdasarkan ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, otoritas keuangan yang ada. Jadi ada keseimbangan. Esensinya larangan riba itu ada salah satu pihak yang dirugikan. Ya. Dan dia terpaksa atau tidak terpaksa, dia harus menerima kerugian itu. Nah, yang ekstrim ini ada yang mengharamkan secara haram ekstrim, itu yang tidak masuk akal. Jadi misalkan begini, kalau ada seorang suami mencuri, ya, lalu hasil pencuriannya itu diserahkan ke istrinya. Istrinya tidak tahu menahu kalau suaminya itu menyerahkan uang itu hasil mencuri. Dibelanjakan. Ya, istrinya nggak tahu ya, ini uang belanjaan, hasil curian. No, kalau yang haram ekstrim itu tidak hanya berhenti pada istrinya dan suaminya, tetapi penjual yang menerima uang itu ikut kena
dihukumi haram juga uangnya yang diterima. Nah, kalau uang yang diterima oleh penjual itu dibelikan makanan, makanan itu dimakan oleh anak istrinya itu makan makanan haram. Ya, ini yang haram haram ekstrim. Ini nggak masuk akal. Ya, kalau menolak kehalalan bekerja di bank atau lembaga keuangan karena berargumentasi lembaga keuangan ini melakukan transaksi yang bersifat ribawi. Ya. Nah, kalau itu dipakai, itu seperti yang haram ekstrim tadi itu. Saudara-saudara, kalau itu betul haram, maka semua struktur keuangan di Indonesia hari ini itu haram semuanya. Tidak hanya gaji pegawai, ya, tetapi uang yang beredar. Kenapa? Karena pemerintah itu Indonesia tidak mampu membiayai dirinya sendiri kecuali mendapatkan pinjaman dari luar negeri. Struktur APBN kita itu tidak sepenuhnya didukung oleh sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga oleh utang luar negeri. Utang luar negeri itu kalau menurut yang pandangan haram ekstrim itu riba, sekecil apapun bunganya. Ya, tidak ada. Sejak Indonesia merdeka, struktur APBN kita itu terdiri dari ada unsur pinjaman luar negeri. Dan Anda jangan kaget ketika sebuah negara mendapatkan pinjaman dari luar negeri, itu berarti negara itu dipercaya oleh donor, negara pengutang. Kalau negara itu kolaps, negara itu miskin, maka dia nggak akan dipercaya dan tidak mudah untuk mendapatkan pinjaman. Anda bisa bayangkan, berarti uang yang mengalir di Indonesia bercampur dengan uang yang kita dapatkan dari pinjaman luar negeri. Kalau Indonesia itu mendapatkan pinjaman dari luar negeri untuk membangun jalan raya tol, maka kalau kita ngikuti pandangan yang haram ekstrim, kita tidak boleh lewat jalan tol itu. Karena apa? Dibangun dari uang riba. Saya kepingin tahu, orang yang berpendapat begitu, itu pegang uang kertas rupiah Indonesia apa enggak? Ya, kalau di dompetnya masih ada lembaran merah, itu tidak ada, pasti ada unsur ribanya yang didapatkan itu. Ya, makanya Nahdlatul Ulama bersepakat yang dilarang itu yang ada afan mudha'afah. Kesimpulannya apa? Tidak apa-apa Anda bekerja di bank, asal jangan bank titil. Tahu bank titil? Bank titil itu itu bank titil yang nggak boleh. Bank titil itu bank swasta perorangan yang ngasih pinjaman ke pedagang-pedagang kecil tapi nekek leher itu. Ya, hari ini pinjam 100.000, besok bayar bunganya 110, nggak bisa bayar nanti bunganya 10% dari 110, nggak bisa bayar lagi, wah terus. Itu bank titil, nggak boleh. Atau bank yang menjual barang dengan selisih harga berbeda. Kalau dijual cash sekian, kalau dijual kredit sekian. Saudara-saudara, tahun 91 saya itu beli televisi di Jepang, ditawari oleh penjualnya, mau di cash atau kredit. Saya tanya, cash berapa, kredit berapa? Sama harganya. Mau dibayar cash ya misalkan waktu itu 100.000 yen, mau dibayar kredit terserah 3 bulan atau 6 bulan, ketemunya ya 100.000 yen.
Lah orang Indonesia kok ditawari begitu, ya lah pilih kredit. Iya, saya kaget betul. Duh, ini praktek transaksi perniagaan yang Islami, yang syariah begini ini, yang justru kita dapatkan di negara mayoritas non Muslim, bukan di Indonesia. Di Indonesia kan enggak, kau beli cash sekian, kau kredit sekian. Beli cash enggak bisa, barangnya enggak ada, tapi kalau beli kredit boleh, barangnya nanti ada. Kan aneh itu. Nah, menurut saya yang perlu diluruskan praktek-praktek bisnis di Indonesia seperti ini. Itu lebih penting. Jadi kalau Anda memang punya niatan setelah lulus atau sebelum lulus daftar di bank, ya silahkan, lembaga keuangan, perbankan atau asuransi, kredit dan sebagainya. Ya, tapi sekarang ini lembaga perbankan juga semakin sedikit pegawainya karena semuanya sudah online. Saya itu sudah hampir setahun nggak pernah ke kantor bank lagi. Bahkan saya punya rekening di Bank Jateng mungkin sudah 3 tahun nggak pernah saya datang itu, karena semuanya sudah online. Ya, semuanya sudah online gitu. Kayak lama-lama nggak diperlukan itu pegawai itu. Iya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti dalil-dalilnya saya akan cari lagi ya, supaya nanti ketika diupload itu kita semakin yakin tentang apa yang baru saja kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.